Baik, tentang zikir nafas Allah. Jadi pertanyaan ini saya anggap tepat karena Anda yang melakukannya dan Anda bertanya hal yang seperti itu. Jadi pada dasarnya semua kegiatan atau praktik spiritual yang dilakukan dengan tujuan untuk mengolah diri, memperbaiki diri, ya. Jadi selama kita tidak mendapatkan petunjuk yang sebenarnya, maka kegiatan-kegiatan spiritual pengolahan diri tersebut saya anggap itulah yang benar, itulah yang baik. Karena kenapa demikian? Karena kalau melihat penciptaan manusia, ya, dari penciptaannya setelah dia menerima amanah, kemudian dia menjadi zalim dan bodoh. Jadi itu satu peristiwa yang menjadikan manusia itu terlepas dari pengetahuan yang sebelumnya didapatkan dari Allah, yaitu yang saya sebut dengan kemarifatan kepada Allah. Karena dia terima amanah sehingga dia terlupa, dia menjadi zalim dan bodoh. Kemudian manusia itu tanpa disadarinya dia memasuki sebuah kerajaan yang sangat kuat, namanya kerajaan hawa nafsu. Ini yang menjadikan manusia itu bisa berbuat lebih rendah daripada binatang. Jadi ketika manusia melakukan tadi teknik-teknik spiritual yang seperti yang Anda lakukan ini, melakukan zikir nafas Allah, jadi selama itu bertujuan untuk mengolah diri, memperbaiki diri, untuk mencegah dari terjadinya sifat-sifat kemungkaran, sifat-sifat kejahatan pada diri kita, maka itu benar. Menurut saya itu benar. Tapi kalau seandainya belajar dengan tujuan terakhirnya kita senantiasa menghakimi orang lain, kita menjadikan diri kita seakan-akan kita berada pada posisi yang lebih baik daripada orang lain, yang lebih benar daripada orang lain, maka itu saya anggap teknik yang keliru. Jadi kesimpulannya, yang Anda lakukan saat ini sudah benar, ya. Tapi terus kita berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Karena di dalam petunjuk Allah itu dijelaskan apa tujuan kita terlahir ke sini, bagaimana keadaan kita setelah terlahir ke dunia ini, ya, apa yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa kembali dengan selamat. Jadi setelah kita memahami petunjuk itu, maka perlu saya berikan gambaran bahwa yang kita lakukan itu belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Masalah kita yang sebenarnya itu adalah ketika kita terlahir ke dunia ini, kita berada dalam wilayah kezaliman dan kebodohan, sehingga dalam melaksanakan tugas kita, tugas kekhalifahan kita, itu kita berpotensi untuk melakukan perbuatan kefasikan dan kemungkaran, perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Kalau di dalam Al-Quran
perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu semua perbuatan kejahatan, sedangkan perbuatan kemungkaran itu adalah perbuatan baik tetapi ingkar kepada Tuhan. Jadi ketika Rasulullah belum datang, sebutlah para nabi-nabi sebelumnya sejak Nabi Sulaiman sudah ditunjukkan, ya, pada Nabi Sulaiman ditunjukkan betapa manusia itu ingin berbuat seperti berbuat seperti jin atau seperti malaikat, dan hal-hal ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya. Sampai saat ini ilmu-ilmu seperti ini, ilmu yang menjadikan manusia itu ingin seperti jin dan seperti malaikat, itu masih ada, masih berkembang. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi saya, ilmu ini diberi nama atau disimbolkan dengan sebutan ilmunya para wali. Padahal wali-wali Allah tidak demikian, ya. Tidak demikian adanya. Di dalam Al-Quran Allah memuliakan Bani Israel lebih daripada umat yang lain. Bani Israel ini nanti dijelaskan dalam kajian kita. Bani Israel itu adalah manusia yang berjasad, manusia yang melakukan sifat-sifat Tuhan, asma-asma Allah dengan menggunakan jasadnya, tidak melakukannya secara gaib, ya, tetapi dengan menggunakan jasadnya. Jadi zikir yang lebih baik adalah zikir dengan perbuatan, menyatakan asma-asma Allah, ya, dengan senantiasa mencegah kemungkaran pada diri kita, mencegah supaya sifat-sifat Allah itu tidak ditempelkan atau tidak dijadikan sebagai sifat kita. Perbuatan-perbuatan Allah tidak ditempelkan sebagai perbuatan kita. Ya, kita tetap sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah, sebagai pekerja-pekerja Allah tanpa imbalan. Maka ketika kita melakukan sifat-sifat baik itu, maka jasad yang tadinya kita pergunakan akan digantikan dengan jasad yang lebih baik oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ke akhirat dengan jasad yang sempurna tanpa cacat, yang biasa disebut dengan insan kamil. Jadi pada kesimpulannya, yang Anda lakukan ini, sekali lagi, yang Anda lakukan sudah benar, tetapi jangan berlepas diri dari petunjuk. Jangan sampai tujuan terakhirnya itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Jadi kalau di kajian kita, praktik yang akan kita lakukan itu adalah hanya apa yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu menyangkut salat, puasa, zakat, haji dengan didasari atas tauhid lillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa